بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin pendengar Radio Indosiar yang saya hormati. Kita masuk kepada hadis yang ke-6, masih dalam bab pertama, yaitu bab al-ikhlas. Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ke-6 ini dari Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas, Malik ibn Uhaib ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi al-Zuhri radhiyallahu ta'ala anhu. Itu hadis dari sahabat yang mulia yang kunyahnya Abu Ishaq. Masih ingat kemarin makna kunyah ya? yakni yang dinisbatkan kepada bapaknya atau kepada ibunya atau pada anaknya dikatakan kunyah. Abi Ishaq, bapaknya Ishaq. Adapun namanya Sa'ad ibni Abi Waqqas. Sa'ad anaknya Abi Waqqas. Abi Waqqas ternyata kunyah juga Abu Waqqas. Adapun nama bapaknya Abu Waqqas ini adalah Malik. Maka disebutkan di sini oleh beliau an Abi Ishaq Sa'ad ibn Abi Waqqas. Abi Waqqas yaitu Malik ibn Uhaib ibn Abdi Manaf ibn Zuhrah ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay al-Qurashi. Al-Qurashi nisbah kepada Quraisy, artinya dari suku Quraisy. Az-Zuhri juga disebutkan dari pecahan Quraisy, yakni Bani Zuhrah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang masyhur, ma'ruf, kita semua kenal nama ini, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Salah satu dari 10 sahabat yang dipersaksikan oleh Rasulullah SAW sendiri dengan jannah. Maka dikatakan di sini ahad al-ashra al-mashhud lahum bil jannah, atau yang biasa kita kenal al-mubasysyirina bil jannah. Salah satu dari 10 orang yang diberitakan oleh Nabi bahwa dia penduduk surga. Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Sa'ad fil jannah, wa Sa'id fil jannah. Kata Nabi, orang-orang ini disebutkan namanya satu persatu, semuanya ahli surga. Di antaranya beliau ini, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, ja'ani Rasulullah SAW ya'uduni ama hajjatil wada'. Kata beliau, Rasulullah SAW pernah datang kepadaku, menengok aku. Dan dia menengok beliau ketika sakit. Ama hajjatil wada', yaitu di masa haji terakhir, haji perpisahan. Min waja'in ishtadda bi, karena satu sakit yang menimpa aku, yang dikatakan ishtadda bi, sangat dahsyat aku rasakan. Fakultu, maka aku katakan pada Rasulullah SAW ketika beliau menengokku, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mencapai tingkat sakit yang seperti ini sebagaimana kau lihat. Wa ana dzu malin wa la yarisuni illa ibnatun li, sedangkan aku ini orang yang punya banyak harta, sedangkan pewarisku hanya satu anak perempuan. Apa tasaddaq bi thuluthi mali, apakah aku boleh untuk mensedekahkan hartaku ini 2/3-nya? Artinya anak perempuannya hanya disisakan 1/3 dan 2/3-nya akan aku sedekahkan seluruhnya. Qala, kata Nabi, la, jangan. Qultu fasyatru, ya Rasulullah, kalau begitu separuhnya aku sedekahkan ya Rasulullah. Faqala la,
Kata Nabi, jangan. Qultu fasulusu ya Rasulullah, kalau begitu sepertiga yang akan aku sedekahkan. Maka Nabi menjawab, as-sulus, was-sulusu katsir. Naam, sepertiga. Dan sepertiga itu sudah terlalu banyak. Atau dalam riwayat, as-sulusu kabir. Sepertiga itu pun sudah besar. Innaka antadara warasataka aghniya'a khairun min antabarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kata Nabi alaihi wasallam selanjutnya, sesungguhnya engkau, kalau engkau biarkan ahli warismu dalam keadaan cukup, dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, yatakaffafuna an-nas, meminta-minta pada manusia. Ikhwani fillah a'azakumullah, kaum muslimin pendengar radio yang kita cintai ini, sesungguhnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mengatakan seperti ini karena merasa dirinya akan wafat. Sepertinya sakitku sangat parah, dan kalau aku meninggal, bagaimana dengan hartaku? Warisku hanya satu orang perempuan, sedangkan hartaku banyak. Maka beliau berpikir akan mensedekahkan hartanya. Tadinya berpikir 2/3, kata Nabi jangan. Kalau begitu setengah, kata Nabi jangan. Sampai kemudian turun lagi 1/3. Nabi membolehkan 1/3, tetapi mengatakan bahwa itu sudah banyak. As-sulus, was-sulusu katsir. Oleh karena itu Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan bahwa memang 1/3 itu boleh mewasiatkan untuk sedekah dari hartanya sebelum wafatnya. 1/3 boleh, tetapi as-sulusu katsir, tetapi itu terlalu banyak. Artinya tidak afdal. Yang lebih afdal kurang dari itu. Adapun masyayikh kita, ulama kita, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin, mereka menganjurkan 1/5 saja. Jangan 1/3. 1/5 saja. Biarkan anak-anak turunan kita cukup. Jangan sampai mereka pas-pasan atau apalagi kurang. Ini barakallahu fikum, sehingga dikatakan as-sulus was-sulusu katsir. Iya 1/3, tetapi 1/3 itu sudah sangat banyak. Kemudian Nabi menasihati, kalau engkau meninggalkan anak turunanmu dalam keadaan kaya, dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta pada manusia. Kemudian beliau berkata, melanjutkan ucapannya, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya engkau, kalau engkau menginfakkan satu nafkah, membelanjakan satu harta di jalan Allah, kalau harapannya, kalau niatnya mengharapkan keridhaan Allah dan mengharapkan wajah Allah, maka sesungguhnya engkau dapat pahala. Hatta ma taj'al fi imra'atik, walaupun apa yang kau letakkan di mulut istrimu, walaupun sesuap makanan yang kau letakkan di mulut istrimu. Perhatikan kalimat ini, dan ini kalimat yang berkait dengan pembahasan. Pembahasannya tentang keikhlasan dan ihdharun niyah, dan menghadirkan niat. Sehingga di sini kelihatan sekali kaitannya. Imam Nawawi rahimahullah tentunya membawakan hadis ini dalam bab ikhlas dan ihdharun niyah, karena memang di sini ada kalimat yang berkait dengan masalah niat. Dan tidaklah engkau menginfakkan hartamu, jika engkau menginfakkan sekecil apapun, kalau niatnya karena Allah, akan dapat pahala. Walaupun apa yang kau berikan pada istrimu. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Biasanya beberapa suami berpikir kalau berinfak di jalan Allah itu bangun masjid, bangun ini ma'had, atau memberikan qurban masakin,
tidak berpikir kalau dia memberikan pada istri juga sedekah. Kadang-kadang atau seringkali demikian. Padahal kata Nabi, apa yang kau letakkan pada istrimu pun, kalau niatnya karena Allah, itu pun sedekah. Yang tadinya wanita tersebut orang lain, yang tadinya wanita tersebut sama sekali bukan mahram, kemudian dilamar, kemudian dinikahi, kemudian diberi makan, diberi minum, diberi tempat tinggal, diberi penjagaan, diberi kasih sayang, diberi pemeliharaan. Apakah itu bukan perbuatan baik? Itu amal saleh. Dan apa yang diberikan pada istrimu, makanan-makanan, minuman, apa yang diperlukan oleh mereka, itu pun kalau niatnya karena Allah, sedekah. Barakallahu fiikum. Dilanjutkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengingatkan bahwa apa yang kau belanjakan untuk keluargamu pun sedekah. Tidak mesti sedekah itu hanya satu arah saja. Arah ini sedekah, arah ini juga sedekah. Semua kebaikan-kebaikan yang kita mengeluarkan harta kita untuk kebaikan tersebut, maka itu jadi sedekah. Barakallahu fiikum. Walhamdulillah. Qala faqultu, kata Sa'ad ibn Abi Waqqas selanjutnya, mendengar ucapan Rasulullah yang bagus seperti itu, nasihat yang emas, nasihat yang tinggi, maka beliau berbicara sekarang dari sisi lain, kesedihannya akan ditinggal oleh sahabat-sahabatnya. Karena ini kejadiannya beliau sakit, jatuh sakit di Mekah ketika haji wada'. Ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Ya Rasulullah, apakah aku akan ditinggal oleh sahabat-sahabatku? Apakah engkau dan sahabat-sahabatku semua akan kembali ke Madinah, sedangkan aku ditinggal di sini? Maka Nabi menjawab, menghibur dirinya, innaka lan tukhallafa fata'mal amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zdadta bihi darajatan wa rif'atan. Sesungguhnya engkau, yakni wahai Sa'ad, kalau engkau ditinggal pun, misalnya engkau masih sakit dan kami pergi meninggalkan Mekah, meninggalkan engkau di sini, tetapi engkau di sini beramal dengan amalan yang baik, amalan yang saleh, karena mengharapkan wajah Allah, niscaya engkau akan bertambah derajatnya dan akan bertambah kemuliaannya. Jadi jangan khawatir. Kalaupun engkau ditinggal, engkau bisa beramal saleh. Dan jika engkau beramal saleh, maka niscaya kehormatanmu, kemuliaanmu akan naik, semakin tinggi, semakin mulia. Izdadta bihi darajatan wa rif'atan, akan bertambah derajatnya dan bertambah kemuliaannya. Ini menghibur dirinya bahwa kalaupun ditinggal, engkau masih bisa mendapatkan pahala dan kemuliaan dengan amal saleh. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi' biha aqwamun wa yudurra bika akharun. Dan bisa jadi engkau akan ditunda hingga kaum-kaum akan mendapatkan manfaat darimu, dan beberapa kaum-kaum yang memang layak mendapatkan kejelekan dan madarat akan mendapatkan madarat darimu. Ini ikhwan fillah a'azakumullah, perlunya kita mendapatkan bimbingan dari para ulama, karena ternyata kalimat tukhallaf dengan ukhallaf, walaupun lafadznya persis, dalam artian asal katanya persis, dengan kha, lam dan fa, khallafa, tetapi maknanya berbeda. Yang pertama, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggal ya Rasulullah oleh sahabat-sahabatku? Maknanya ditinggal ke Madinah. Tetapi yang kedua, kalimat Nabi, bisa jadi engkau akan ditinggal, maknanya akan dibiarkan oleh Allah, tidak diwafatkan dengan sakitnya itu. Berarti ini apa? Kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa engkau akan sembuh. Jangan khawatir, engkau tidak wafat pada sakit ini. Ternyata benar apa yang diucapkan Rasulullah SAW, karena memang itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Sa'ad bin Waqqas masih hidup setelah itu, bahkan sehat, bahkan sempat berjihad lagi dan berperang lagi fi sabilillah. Yang artinya kaum muslimin mendapatkan manfaat dari beliau dan orang-orang kafir mendapatkan madarat. yakni dengan jihadnya beliau melawan mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah, artinya yang layak mendapatkan kebaikan dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dan yang layak mendapatkan kejelekan ini orang kafir yang memusuhi, yang menghalangi dan sebagainya, mereka mendapatkan ba's dari Sa'ad bin Abi Waqqas juga. Inilah makna ucapan Rasulullah SAW dengan kalimat innaka lan tukhallafa fata'mal 'amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Alhamdulillah, ketika saya melihat bahwa kalimat tukhallaf ini sama, tetapi kalimat yang kedua tukhallaf fata'mal 'amalan tabtaghi ila akhirih, ternyata kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwa kalimat tukhallaf yang ini berbeda makna dengan tukhallaf yang di atas. Tukhallaf yang pertama tadi, engkau kalaupun ditinggal oleh sahabat-sahabatmu dan engkau bisa beramal saleh, akan menambah derajatmu, akan menambah kemuliaanmu walaupun ditinggal. Sedangkan yang kedua, dan engkau akan ditinggal, maknanya akan dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau akan memberikan manfaat kepada sekian banyak kaum dan akan memberikan kejelekan pada sekian banyak kaum yang lain. Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Kemudian Nabi mendoakan dengan doa yang sangat mulia, ya Allah, lanjutkan, langsungkan untuk sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim, dan janganlah kau kembalikan mereka, janganlah engkau palingkan mereka. Lakinil ba'is Sa'ad ibn Khawlah, tetapi yang sungguh sangat disayangkan adalah Sa'ad ibn Khawlah. Kenapa Sa'ad ibn Khawlah? Yarsilahu Rasulullah SAW menyebutkan sangat disayangkan karena beliau meninggal di Mekah. Jadi yang namanya hijrah, betul-betul hijrah ke Madinah dan kemudian menjadi penduduk Madinah sampai wafatnya di Madinah. Itu hijrah yang sempurna. Sehingga wajar kalau Sa'ad ibn Waqqas khawatir dia meninggal di Mekah dan ditinggal oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, wa innaka, dan sesungguhnya engkau, wa la'allaka an tukhallaf, dan bisa jadi engkau akan dibiarkan oleh Allah, ini akan dibiarkan hidup, tidak wafat saat ini, hingga bermanfaat kaum muslimin dengannya dan mendapatkan madarat orang-orang kafir denganmu. Allahumma amdi, ya Allah, sempurnakanlah, lanjutkanlah, langsungkanlah untuk sahabat-sahabatku hijrahnya mereka. Tetapi yang sangat disayangkan adalah Sa'ad ibn Khawlah karena dia meninggal di Mekah. Wallahu ta'ala alam, demikian ringkasnya hadis ini. Alhamdulillah, apa yang telah dibahas mudah-mudahan bisa dipaham. Dan hadis ini muttafaqun alaih Bukhari wa Muslim, yang artinya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ibn Hajjaj rahimahumullah ajma'in. Baik Ustaz, demikian yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawid hafizahullah. Dan sekarang kita buka ruang tanya jawab, Ustaz ya. Baik. Bismillah. Baik kaum muslimin, kita akan bacakan pertanyaan Anda satu persatu. Yang pertama, Bismillah. Bismillah. Mengenai hukum memakai herbal untuk membesarkan sesuatu, Ustaz. Kalau untuk menjaga daya tahan lama ya, berupa jamu atau sejenis minyak, apakah diperbolehkan atau dilarang, Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya. Tidak ada masalah sesungguhnya selama apa yang dikonsumsinya adalah sesuatu yang halal, apalagi herbal. Yang tidak boleh adalah perkara-perkara yang haram atau sesuatu yang bermadarat. Karena beberapa obat-obatan yang diistilahkan obat kuat itu memiliki madarat yang berbahaya.
maka hendaklah konsultasi dengan dokter Anda dalam masalah itu, dalam masalah kalau obat-obatan kimia ya. Apakah itu bermudarat atau tidak? Selebihnya, kalau itu halal, silahkan. Sehingga kamu tanyakan halal haramnya kepada para ulama, dan kamu tanyakan apakah bermanfaat atau bermudarat kepada ahlinya, yaitu orang-orang kedokteran atau kesehatan. Wallahu ta'ala a'lam. Adapun dari tujuannya, apakah membesarkan atau menambah kekuatan seperti yang ditanyakan, ya tidak mengapa. Barakallahu fikum. Baik. Berikutnya terkait himbauan pemerintah tentang untuk di rumah saja, apakah boleh bagi kami untuk pergi berjalan-jalan walaupun tidak menjumpai kerumunan banyak orang, misalnya jalan-jalan ke kebun teh atau ke tempat wisata alam? Jazakumullah khairan. Disuruh di rumah saja, apakah bolehkah keluar rumah gitu kan? Ini kan bertentangan sekali antara ini dengan itu. Kalau disuruh rumah saja artinya nggak boleh keluar. Karena masalahnya bukan hanya di kebun tehnya, tapi juga di perjalanannya. Bukan hanya di perjalanannya, tetapi juga mungkin di kendaraannya. Bukan hanya di kendaraannya, tapi juga mungkin di pintu masuknya, ketika menerima karsisnya, ketika banyak perkara-perkara yang berkait dengannya. Barakallahu fikum. Apalagi walaupun mungkin mobilnya sudah disteril, saya tidak keluar dari mobil sama sekali, itu niatnya. Tetapi ketika macet, ke puncak biasanya macet. Dan terjadilah apa yang terjadi, orang nggak akan betah untuk berlama-lama dikurung dalam mobil. Paling tidak dia akan membuka jendelanya. Atau lebih parah lagi, dia akan keluar bertanya-tanya, ada apa ini? Ila akhir. Maka barakallahu fikum, sabarlah. Mudah-mudahan akan segera berlalu wabah bencana ini atau wabah virus ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkatnya dan menghilangkannya dari negeri kita dan negeri-negeri muslimin. Amin. Berikutnya, apakah hukumnya ummahat memakai pakaian berwarna hitam, misalkan ungu, coklat, merah, marun, dan warna lainnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Yang dianjurkan pakaian bagi wanita, pakaian keluar rumah yang saya maksud adalah pakaian yang tidak mencolok warnanya. Warna yang tidak mencolok dan tidak jadzibun nazar. Jadzibun nazar artinya menarik pandangan. Yang membuat orang-orang menengok, pakaiannya, warnanya. Nah, sehingga cari warna yang paling tidak mencolok, yaitu hitam. Kalau ada yang dekat dengan hitam, biru dongker misalnya, atau coklat tua sekali, mudah-mudahan itu juga termasuk yang tidak mengapa, artinya tidak mencolok. Jangan warna-warna yang bercahaya, bersinar, atau warna-warni, atau kembang-kembang dan sebagainya, itu yang akan yadzibun nazar. Sehingga pakai warna-warna gelap, warna-warna yang tidak mencolok. Nah, ya. Berikutnya, Afan mau bertanya, apabila kita diberikan satu paket sembako dari sebuah bank dan disuruh mengambil sendiri ke bank itu, maka apa hukumnya menerima pemberian tersebut, Ustaz? Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Kalau kita mau menjaga diri kita, maka hendaklah kita menghindari yang demikian. Karena itu pemberian dari bank. Artinya dari keuntungan-keuntungan yang haram. Karena tidak ada keuntungan mereka kecuali dari riba. Apa keuntungan mereka? Tidak ada lain. Kecuali tambahan dari orang yang membayar hutang. Barakallahu fikum. Sehingga sudah jelas-jelas hasilnya adalah hasil yang haram. Sehingga kita kalau ingin menjaga diri dan membersihkan diri, kita menghindari yang demikian. Tetapi kalau mau bicara hukum secara rinci, maka para ulama ada pembahasan-pembahasan tentang itu. Wallahu ta'ala alam, bahwasanya kalau engkau memakan hasil pemberian dari seseorang yang kerjanya di bank, maka di sana ada rincian apakah orang itu hasilnya murni dari bank atau dari lainnya. Tapi kalau di sini pertanyaannya,
ambilnya juga dari bank sendiri langsung, maka bilang maaf, saya tidak mengambil dari keuntungan bank. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, semoga Allah menjaga Anda dan memberikan kesehatan untuk Anda. Amin wa iyyak. Afwan, di luar pembahasan, pertanyaannya adalah, Ana hendak menyewa kendaraan saudara untuk usaha dengan uang sewa sekian ratus ribu per bulan. Lalu saudara Ana berniat membelikan kendaraan yang bakal Ana sewa dengan cara kredit leasing, yang di sana terdapat riba. Dan Ana mengetahui hal itu dan mengetahui hal tersebut. Apakah Ana mendapatkan dosa riba juga atau bagaimana Ustaz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan. Itu ada dua transaksi yang berbeda. Transaksi kamu dengan dia adalah menyewa kendaraannya dengan bayaran. Maka itu transaksi yang sah, transaksi yang halal. Silahkan menyewa mobil dari siapapun, maka dengan bayaran tadi yang disepakati, maka itu adalah perkara yang sah, perkara jual beli yang sah. Yang kedua, transaksi orang tersebut, saudara kamu tadi ketika membeli mobil, dia dengan cara riba. Maka itu transaksi yang tidak boleh, yang dilarang karena mengandung unsur riba. Baik, apa kewajibanmu dalam hal ini sebagai penyewa yang sesungguhnya nggak berkait dengan transaksi yang kedua ini, transaksi riba ini? Maka kewajiban kita hanya menasehati dia. Pak, sebaiknya jangan pakai yang demikian, atau jangan pakai cara-cara riba. Ila akhir. Selesai. Adapun transaksi pertama sudah sah, tidak ada masalah. Kamu menyewa mobil dari saudaramu itu, ataupun engkau menyewa kendaraan dari rental-rental yang ada sekarang, hampir semuanya mereka membelinya secara kredit dengan riba. Barakallahu fikum. Sehingga kita tidak tahu menau dengan apa yang mereka beli. Yang jelas kita memberikan uang untuk uang sewa mobil yang kita pakai. Selesai. Barakallahu fikum. Adapun kalau tahu dia berbuat sesuatu yang jelek, maka kewajibannya hanya menasihati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau tidak bisa atau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, maka dengan hatinya benci. Saudara saya masih begini terus ya, sifatnya. Nah, kok masih terus berlepas riba? Loh, kenapa nggak nasihati? Saya itu mau menasihati bagaimana? Padahal dia dalam masalah akidah saja nggak benar. Dalam masalah prinsip manhaj saja nggak benar. Kalau saya ngomong, ya pasti akan ditentang 100% oleh dia. Misalnya begitu. Ini barakallahu fikum, artinya hati sudah benci. Paling sedikit itu. Nah, Ustaz, pertanyaan terakhir. Apa hukumnya apabila kita meniatkan bersedekah atau membantu orang yang kesusahan karena Allah, lalu kita meminta doanya? Jazakumullahu khairan. Nah, boleh meminta doanya, tidak mengapa. Tetapi jangan diniatkan bahwa itu sebagai bayaran, sebagai ganti. Boleh saya kasih, tapi kau doakan saya. Sehingga akhirnya jadi tidak murni lagi engkau memberikan pemberian tadi. Itu satu. Yang kedua, dari sisi lain, kamu membantu atau tidak membantu, meminta doa pada orang lain itu boleh, tetapi tidak dianjurkan. Mudah-mudahan bahasa saya tepat. Boleh, tapi tidak dianjurkan. Mengapa? Karena kalau doa itu hendaklah kita berdoa sendiri dengan apa dari amalan-amalan baik kita. Tetapi kan dia orang soleh, saya enggak. Nah, kenapa engkau enggak jadi soleh? Sehingga yang afdal adalah engkau berdoa sendiri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga beberapa ulama menyatakannya kalau meminta didoakan pada orang lain itu sifatnya makruh. Tetapi ada yang berkata, tetapi Rasulullah SAW pernah berkata pada Umar, la tansana ya ukhayya fi du'aik, jangan lupakan aku dalam doamu wahai Umar. Maka itu dijawab oleh beberapa ulama, di antara Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jawabannya, Rasulullah SAW menyatakan jangan lupakan aku dalam doamu itu untuk kepentingan Umar. Bukan kepentingan Rasulullah SAW sendiri pribadi. Artinya engkau jangan lupa bersalawat
Tadi kita semua dianjurkan untuk bersalawat. Dan Nabi juga mengucapkan anjuran bersalawat dalam sekian banyak hadis. Apakah itu karena Nabi meminta-minta doa? Bukan. Beliau bukan minta-minta doa, tetapi beliau mengajarkan satu ibadah yang kalian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku, maka dia akan mendapatkan 10 salawat dari Allah taala. Itu untuk kepentingan kita sendiri. Barakallahu fikum. Tetapi kalau meminta doa pada orang lain, arti ada kecenderungan pada orang lain yang sesungguhnya dia bisa langsung kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, maka itu adalah sesuatu yang kurang atau tidak dianjurkan atau makruh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, mungkin itu dulu ruang tanya jawab yang bisa kita sampaikan kepada Al-Ustaz Muhammad bin Ma'asawid. Dan kaum muslimin dimanapun anda berada, sebagai penutup Ustaz, barangkali ada tambahan ataupun nasihat berikutnya. Barakallahu fikum. Ada sedikit yang perlu saya sampaikan juga tentang hadis ini, tentang adab dan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW menengok sahabatnya yang sedang sakit. Padahal beliau adalah seorang yang diistilahkan orang terbesar, ya, orang yang paling dimuliakan di sana. Tapi beliau selalu menengok saudaranya yang sedang sakit atau sahabatnya yang sedang sakit dan kemudian mendoakannya, menasehatinya. Ini semua yang kita lihat dalam hadis ini adalah menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah taala alam wa billahi taufiq. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, dengan demikian saya sudah untayan nasihat indah Ustaz Muhammad Imam Nawawi rahimahullah, dan juga disampaikan oleh beliau Ustaz Muhammad bin Ma'asawid hafizahullah taala. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan manfaat bagi kita semuanya untuk kita senantiasa ikhlas dan senantiasa menghadirkan hati untuk Allah Azza wa Jalla. Baik kaum muslimin, terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan katsira, dan juga atas pertanyaannya yang menambah semarak dari acara ini. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah dan kurang. Wassallallahu Muhammadin subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.